pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, oke. Hari ini kita jadwal ujian akhir ya untuk konseling informasi dan edukasi. Sudah siap semuanya? Oke, good. Ya, jadi setelah kalian belajar selama tengah semester ini, nanti kita evaluasi ya mengenai mulai dari kalian mencari informasi, kemudian mengaplikasikannya ya dalam praktik evidence-based medicine, kemudian juga sebagai bahan bagi kalian untuk mempraktikkan komunikasi dan konseling dengan pasien ya, bekal untuk kalian nanti untuk menjadi farmasis ya. Oke, hari ini untuk ujiannya nanti kita akan bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah praktik kalian proses mencari sumber informasi. Jadi kalian mencari evidence ya, mencari bukti-bukti ilmiah ya sesuai dengan nanti kriteria yang sudah saya selipkan di tata tertib ujian, nanti bisa dilihat di sana. Kemudian bagian yang kedua adalah kalian melakukan praktik komunikasi konseling atau komunikasi ya. Nanti antara konseling atau komunikasi kalian yang menentukan, karena saya akan menguji pemahaman kalian antara ya, membedakan antara yang mana hanya sebatas komunikasi farmasi, yang mana yang sampai ranahnya konseling. Ya, sampai di sini mungkin jelas untuk gambaran umumnya? Jelas ya. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya adalah hari ini nanti kita mulai dari pukul 9 kemudian sampai selesai ya. Saya targetkan 4 jam selesai. Ya, karena butuh waktu untuk pencarian. Ya. Kemudian untuk apa saja yang perlu dan tidak perlu kalian lakukan atau yang boleh dan tidak boleh lakukan, ingat hari ini ujian ya. Karena hari ini ujian, maka saya sangat menyarankan kalian membaca tiap petunjuknya dengan teliti, dengan cermat dan juga dengan seksama ya, agar tidak menyesatkan kalian ya, untuk membantu kalian menyelesaikan tiap misi dari ujian yang harus kalian tempuh ya. Oke, kemudian mekanismenya kalian bisa senang atau malah sedih ya. Hari ini kita ujiannya open book ya, open book. Saya tidak melarang berbagai jenis sumber apapun untuk digunakan ketika kalian melaksanakan ujian. Namun karena ini sifatnya adalah individu, ingat sifatnya adalah individu, tidak ada yang namanya group discussion ya. Kerjakan sendiri sesuai dengan pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian ya. Oke, jadi fokus ke pertanyaan kalian masing-masing ya. Kemudian segala bentuk kecurangan dilarang. Kecurangan yang mana, Bu? Karena ini open book, bisa saja mungkin kalian minta tolong seseorang yang ngerjain gitu ya. Saya sangat melarang. Jadi tolong percayakan kemampuan kalian diri sendiri ya. Kemudian saya sangat menyarankan menggunakan laptop ya untuk kemudahan akses kalian, karena kalau HP melihatnya susah ya, kemudian tidak bisa cepat bekerjanya. Kalau laptop kalian lebih leluasa ya. Oke, kemudian yang terakhir alokasi waktu adalah hingga nanti jam 1 siang ya, untuk bagian yang kedua maupun bagian yang pertama mudah-mudahan sudah selesai jam 1 siang. Namun khusus untuk bagian yang praktik IBM jam 1 siang adalah waktu fix. Ya, waktu final kalian harus sudah mengumpulkan. Dan saya mohon bantuan dari Korma, Ayu Ade. Ya. Ayo Ade nanti minta tolong ya, dipastikan jam 1 sudah terkumpul di folder. Foldernya sebetulnya di Google Drive kalian, sudah saya siapkan kemarin. Mungkin kalau ada yang memperhatikan Ayo Ade mungkin tahu ya, lihat notifnya, saya buat folder di sana. Jadi kalian kumpul di sana sesuai dengan nama file yang sudah saya masukkan dalam soal ujian nanti. Ya, oke, jelas ya? Oke, selanjutnya yang pertama, apa yang kalian lakukan ketika melakukan proses IBM? Nanti seperti biasa ya, kita mulai dari pertanyaan. Saya akan berikan pertanyaan yang tadi saya bilang beda-beda tiap orang. Ya, tiap individu beda-beda. Kalian fokus ke nomor induk mahasiswa kalian saja, ya, soalnya sudah diacak di sana. Kemudian dari pertanyaan itu susunlah format PICO yang sudah kita pelajari ya. PICO, kemudian nanti setelah kalian susun, mulailah mencari dan hanya dicari di database PubMed. Ingat, bukan yang lain. Ya, PubMed saja. Ya, kemudian setelah kalian mencari nanti kalian pilih studi mana yang kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kemudian setelah kalian pilih, kalian tulis ya datanya, judulnya, kemudian kira-kira instrumen critical appraisalnya yang mana yang digunakan. Saya tidak minta kalian melakukan critical appraisal, saya hanya minta kalian pilih instrumen yang tepat. Jadi tulis judul instrumennya yang tepat. Asalnya dari mana?
kegunaannya untuk apa. Ya. Kemudian berikan alasan kalian kenapa kalian memilih studi yang sudah kalian pilih. Alasannya apa? Apakah relevan dengan jawaban kalian? Ya, jawaban pertanyaan, ya. Oke. Kemudian nanti diberikan judul, tolong judulnya persis ini ya, IBM underscore nomor induk kalian underscore nama lengkap. Ya, jangan keliru. Kemudian dikirimkan ke link folder yang sudah ada di saya buatkan tadi. Ya. Untuk yang bagian pertama, jelas? Jelas ya? Oke. Next, bagian yang kedua adalah praktik komunikasi. Nah, khusus yang ini nanti akan kita kerjakan atau kita laksanakan bersamaan dengan bagian satu kalian. Ya, kita akan mulai kira-kira 30 menit lagi, nanti akan saya panggil kalian satu persatu sesuai dengan nanti acakannya yang mana. Ya, kemudian kalian nanti akan praktik ya secara individu. Kalian boleh banget setelah melihat pertanyaan kalian susun kira-kira kalian akan berbicara apa, arahnya kemana, sangat disarankan. Namun ketika nanti masuk ke ruangan, ketika saya panggil, kalian tidak boleh membawa naskah. Jadi kalian hanya membawa diri, ya, bahkan ponsel juga tidak saya izinkan agar tidak mengganggu ya ketika kalian komunikasi. Ya, oke. Kemudian nanti ketika kalian mau memulai komunikasi, tolong nyatakan dulu kalian cakupannya sedalam apa. Saya mau arahnya kemana. Ya, saya sudah siapkan pasien simulasi. Nanti kalian komunikasikan dengan pasien sebelum saya nilai. Saya mulai nilai. Ya, oke. Sini jelas ya? Ada pertanyaan sebelum kita mulai ujiannya? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada kita mulai ujiannya. Oke, semangat, good luck. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu. Bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, di sini saya mau bertanya terkait pengobatan saya. Sebelumnya saya kan mengalami depresi, jadi saya sudah diresepkan obat sama dokter. Kemudian kebetulan saya sekarang lagi mengandung anak saya. Nah, di sini saya mau bertanya terkait penggunaan kedua obat yang saya terima ini. Begitu. Untuk resepnya seperti ini. Oh ya. Baik, Ibu sebelumnya bisa minta waktunya sebentar untuk menjelaskan atau memberikan informasi terkait resep yang Ibu berikan. Iya. Apakah Ibu memiliki waktu lebih untuk pertanyaan yang saya ajukan nanti? Kebetulan saya banyak punya waktu kosong, jadi saya tidak keberatan. Oh ya, baik. Sebelumnya untuk usia kandungan Ibu sudah berapa lama? Kebetulan baru 3 bulan. Oh ya, untuk resepnya di sini Ibu amitriptilin diminumnya 2 kali sehari, Bu. Nah, apakah sebelum meminum obat ini Ibu ada mengonsumsi obat lain selain ini atau vitamin mungkin? Kebetulan saya mengonsumsi vitamin karena lagi hamil, jadi mengonsumsi vitamin. Oke, untuk amitriptilin sendiri ini dokternya sudah meresepkan sesuai dengan dosis seharusnya, itu benar. Jadi Ibu bisa untuk melanjutkan meminumnya. Nah, untuk vitamin yang Ibu minum apa nggih? Vitamin B6. Oh ya. Selamat siang, perkenalkan saya Aris Renadi sebagai apoteker yang bertugas di Apotek Mahaganesa hari ini. Ada yang bisa saya bantu?
Jadi gini Mbak, di sini saya mau konsultasi. Nah, sebelumnya itu nenek saya dia mengidap GGK. Jadi dia mengonsumsi obatnya itu banyak. Jadi gimana ya cara saya untuk bisa ngasih tahu nenek saya biar dia patuh dalam mengonsumsi obatnya? Oke, untuk masalah itu kita bisa melakukan konseling, tapi untuk waktunya kira-kira memerlukan 5-7 menit. Apakah Mbak bersedia untuk melakukan konselingnya? Bersedia. Sebelumnya saya menginformasikan terlebih dahulu bahwa proses konseling ini, data yang Mbak sampaikan nanti akan bersifat privasi, jadi data yang Mbak sampaikan ini tidak akan disalahgunakan atau disebarluaskan kemana. Iya. Oke, sebelumnya boleh saya mengkonfirmasi ulang identitasnya Mbak? Iya. Nenek saya namanya Sari, umurnya 60 tahun. Untuk obatnya apakah ada dijelaskan oleh dokternya terkait penggunaannya bagaimana? Sebelumnya belum ada dijelaskan terkait obatnya. Kemudian untuk kendala terkait penggunaan obatnya bagaimana? Apakah teratur atau ada bolong-bolongnya saat penggunaan? Kebetulan nenek saya itu sulit sekali dikasih tahu untuk mengonsumsi obat, jadi sering bolong-bolong minumnya. Kalau misalnya saya tidak ada di rumah, jadi beliau tidak mengonsumsi obat seperti itu. Jadi harus diingatkan terlebih dahulu. Oke. Apakah sebelumnya ada disampaikan oleh dokter terkait apakah dampak ataupun efek samping yang ditimbulkan apabila tidak mengkonsumsi obatnya secara teratur? Sejauh ini belum ada diinformasikan sih Mbak terkait itu. Oke, untuk itu saya sebagai apoteker saya memberikan saran untuk Mbak sebaiknya dijadwalkan terkait nenek Mbak peminuman obatnya secara teraturnya itu sesuai dengan anjuran dokternya. Kemudian mungkin bisa disiapkan alarm tersendiri oleh orang-orang sekitar di rumahnya, tidak harus Mbak saja, tapi boleh minta tolong kepada orang lain yang bergantian menjaga nenek Mbak nanti, kemudian diselingi oleh pemberitahuan atau memberikan informasi kepada nenek Mbak terkait dampak atau efek yang ditimbulkan terkait jika digunakan obatnya itu tidak teratur, apakah nenek Mbak itu nanti akan siap menerima efek sampingnya itu atau enggak kalaupun menerima kalau tidak meminum obatnya secara teratur. Selamat siang untuk pakaiannya. Saya izin memperkenalkan diri. Iya. Saya Zulfan di sini sebagai apoteker yang menjaga pada siang hari ini. Baik, di sini Ibu untuk keluhannya bisa disebutkan Ibu ya. Jadi keluhan saya itu saya kan mengidap diabetes. Jadi saya sulit dalam mengatur pola makan saya dan saya sering juga saya mengkonsumsi obat anti diabetes secara oral. Nah, gimana ya caranya saya mengatur itu? Baik Ibu, saya izin bertanya untuk Ibu dengan nama siapa dan umur berapa ya? Saya atas nama Ana, umur 55 tahun. Oh baik, untuk Ibu Ana di sini Ibu keluhannya terkait diabetes Ibu dan Ibu bingung terkait mengatur pola makan ya Ibu ya? Iya. Untuk terkait pola makan, kalau dari penggunaan obat sendiri, Ibu sudah menggunakan obat, tetapi ada seperti keluhan pusing. Di sini karena Ibu sudah usia lanjut bisa dikatakan, jadi mungkin saya bisa menyarankan Ibu untuk mengatur pola makan itu untuk mengatur makan yang seimbang. Seperti diet di mana kalau Ibu makan dengan seimbang, maka Ibu dapat membantu yang namanya pengaturan gula darah itu sendiri. Di mana di sini karena Ibu sendiri sudah usia lanjut, jadi saya tidak menyarankan yang namanya olahraga atau aktivitas fisik karena Ibu sendiri kan sudah usia lanjut, takutnya ada terjadi cedera atau seperti apa. Tapi apabila Ibu kuat, mungkin Ibu bisa menambahkan dengan yang namanya olahraga sedikit atau kecil-kecilan saja. Sebelumnya Ibu, ini kan untuk suami Ibu, betul? Iya. Jadi konseling ini bertujuan untuk saya akan memberikan sedikit informasi terkait permasalahan Ibu tadi, khususnya suami Ibu yang sedang mengalami diabetes namun memiliki kebiasaan dalam konsumsi alkohol. Nah, namun sebelumnya saya akan sedikit bertanya terkait data pasien, mungkin ada beberapa yang bersifat privasi Bu ya.
Untuk namanya siapa Ibu? Untuk nama suaminya? Nama suami saya Tono. Umurnya? Umurnya 40 tahun. Untuk alamatnya Ibu? Alamatnya di Jalan Mawar. Kalau boleh saya tahu, untuk mengidap diabetesnya itu sudah berapa lama Ibu? Mengidap diabetesnya kurang lebih sudah 5 tahun ya. Baik Bu. Jadi sebenarnya untuk konsumsi alkohol itu, apalagi Bapaknya sudah kebiasaan, itu biasanya dapat mempengaruhi kepatuhan Bapaknya dari konsumsi obat Ibu. Nanti kalau Bapaknya sudah tidak patuh, jadi kontrol glikemik atau gula darahnya juga itu tidak terkontrol, sehingga terapinya itu tidak efektif Ibu jika Bapaknya sering mengkonsumsi alkohol lagi. Jadi saran saya untuk dikurangi terlebih dahulu atau mungkin bisa dihentikan Ibu. Berarti pertama itu saya harus melakukan, mengajak suami saya supaya mengurangi terlebih dahulu Iya. ya, bukan langsung berhenti gitu ya. Kalau bisa dihentikan Ibu, tapi itu kan bertahap juga. Kalau bisa langsung dihentikan. Berarti prosesnya bertahap ya. Iya. Jadi untuk tambahan penunjang terapi yang suami Ibu sudah jalankan itu bisa menghindari konsumsi makanan dan minuman yang manis, atau mungkin menggunakan pemanis yang khusus untuk diabetes Ibu, atau rajin berolahraga juga. Permisi Ibu, mohon maaf, dengan siapa saya berbicara sebelumnya? Saya ibu dari pasien, saya kesini mau konseling. Mohon maaf, nama ibunya siapa? Ibu Ana. Ibu? Ana. Ibu Anang. Mohon maaf sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Ari Anjasmara selaku apoteker penanggung jawab di Apotek Sember. Mohon maaf sebelumnya Ibu, ada yang bisa saya bantu sebelumnya? Jadi tujuan saya datang ke sini Pak untuk menanyakan terkait pengobatan untuk anak saya. Jadi kan anak saya ini sakit, terus pas sakit itu sulit biasanya dikasih obat. Kira-kira bagaimana ya cara mengatasi itu? Begitu. Mohon maaf Ibu, untuk itu sepertinya saya harus berikan konseling ke ibunya. Untuk sebelumnya Ibu merasa nyaman tidak saya berikan konseling di tempat seperti ini? Merasa nyaman kok, tidak masalah. Ya. Sebelumnya begini Bu, jadi kan untuk peningkatan pemahaman untuk pengobatan pada anak, itu pertama kita lihat dari obat yang diberikan kepada anaknya Bu. Nah sebelumnya kalau saya boleh tahu anaknya Ibu sakit apa ya dan diberikan obat apa sebelumnya? Demam, biasanya dikasih sirup atau enggak tablet. Oh gitu ya. Kalau biasanya dikasih tablet itu agak sulit sih biasanya. Iya, begini Bu, untuk tabletnya itu kan biasanya rasanya pahit Bu ya. Iya. Nah jadi begini Bu, solusinya untuk meningkatkan pengobatan kepada anaknya, nanti itu biasanya ada pemanis Bu, pemanis buatan. Dia itu pemanis untuk obat yang dapat diberikan kepada anak. Jadi nanti kan sebelum Ibu berikan, Ibu bisa jelaskan ke anaknya, ini dek manis, ini rasanya enak. Jadi nanti kalau pas adek minum obatnya itu tidak akan pahit gitu. Nanti bisa dirujuk atau dengan cara memberikan aplikasi digital seperti contohnya menonton YouTube. Kan ada itu kayak iklannya Ibu. Nanti bisa ditampilkan, siapa tahu nanti anaknya menarik dengan menonton tersebut, anaknya dapat segera meminum obat. Seperti itu sih.